Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Titin Indrawati dalam PHC Talk. Kali ini kita membahas asam lambung yang sering terjadi pada anak selama bulan puasa Ramadan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sudah hadir di sini seorang yang expert di bidangnya, yaitu dokter spesialis anak Rumah Sakit PSC Surabaya, Dr. Tuturi Handayani. Hai dokter, ya, sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat, sama Mbak Titin juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baik. Dokter, minggu lalu itu kan kita sudah membahas terkait kesiapan mental pada anak nih dok. Kesiapan mental sebelum menjalankan puasa Ramadan. Iya. Nah sekarang sudah puasa Ramadan, kita persiapkan juga untuk kesehatan fisiknya ya dok ya. Iya, Dimana betul. banyak sekali anak-anak yang sering mengalami asam lambung. Nah Iya. sebenarnya asam lambung sendiri itu apa sih dokter? Iya, kalau kita per definisi ya sebenarnya namanya Iya. juga asam lambung ya. Iya. Jadi asam lambung sendiri itu adalah suatu cairan memang yang diproduksi oleh lambung ya, Iya. yang bersifat asam. Ada natrium klorida, ada kalium klorida, ada asam klorida itu sendiri yang diproduksi oleh lambung Iya. untuk melindungi lambung dan untuk melindungi tubuh kita tepatnya ya Oh, dari begitu. apa? Dari bakteri-bakteri yang masuk ke tubuh kita lewat makanan. Nah, memang ada beberapa bakteri yang memang tahan asam karena memang dia didesain untuk tahan asam, seperti salah satunya Helicobacter dan tuberkulosis. Nah, itu biasanya dia tahan asam sehingga dia biasanya masih bisa lolos kalau misalnya melewati saluran pencernaan. Itu sih definisinya kalau dari asam lambung itu sendiri. Gitu. Jadi kalau untuk anak-anak nih dok, karena bulan puasa, sebenarnya kenapa sih dok kok hal ini bisa menyerang pada anak untuk asam lambungnya itu? Nah, sebenarnya kalau ketika anak itu didiagnosa terkena asam lambung, biasanya kita istilahnya ada dispepsi ya, atau mungkin kalau terkenalnya sebagai sakit mah gitu ya, Betul. sakit mah gitu ya. Mesti orang tua itu akan kaget, loh masa sih anak saya ini terkena sakit mah ya, atau kena asam lambung, bener nih anak-anak ini bisa? Memang bisa. Jadi pada dasarnya dispepsia ini adalah kumpulan gejala yang pada pencernaan, saluran pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa mual, mungkin perut terasa penuh, ya khas dengan yang tadi disebutkan dengan asam lambung itu tadi ya. Dan itu memang bisa terjadi pada anak atau bahkan saat bayi pun juga sebenarnya sudah bisa terkena dispepsia ini tadi. Seperti itu ya dok. Seperti ya? itu. Tapi Jadi kalau untuk anak-anak sendiri tuh dok, biasanya sih rata-rata yang terserang atau terkena asam lambung itu di usia berapa sih dok? biasanya rata-rata itu sekitar sudah usia 4 tahun ke atas. 4 tahun biasanya, ke atas ya. Jadi memang sudah mulai sudah ikut puasa atau apa ini sudah memang rawan sekali ya dok ya. Biasanya memang seperti itu, apalagi dengan anak-anak ini kan kegiatannya kan banyak sekali ya. Betul. Dan anak-anak yang sudah di usia 4 tahun ke atas ini biasanya ada terjadi problematika gangguan makan misalnya gitu kan, karena mereka aktif gitu kan, sehingga sering lupa makan gitu, atau kalau nggak gitu dia makannya itu pilih-pilih, jajan aja kayak gitu bisa juga ya dok ya. Kalau nggak jajan aja, terus dia ikut dengan pola teman-temannya, sukanya sekarang kan lagi ngetren tuh kayak jajan-jajanan yang berasa asem atau mungkin pedas, balado dengan bumbu tabur, itu kan ya, terus makan mengandung bahan pengawet dan dia bersifat iritan jika di lambung anak-anak. Iya, dok. Jadi itu sangat pengaruh sekali. Sangat ya, dok, berpengaruh ya. juga. Baik, dokter, kan untuk asam lambung pada anak ini kan biasanya kita sebagai orang tua ya, saya sendiri nih pengalaman saya kan nggak tahu nih anak saya tiba-tiba gini, mah perutku sakit. Nah, kita sebagai orang awam kan nggak tahu ya dok ya, ini asam lambung atau sakitnya kan apa? Biasanya ibu-ibu hanya bilang habis makan apa, hanya itu aja. Tapi kita nggak tahu bahwa ini asam lambung atau memang atau emah atau apa ya kan orang awam. Nah, untuk mengetahui bahwa oh anak saya ini terkena asam lambung, oh ini anak saya ternyata memang lagi karena makan apa sesuatu sehingga ini itu ciri-ciri asam lambung sendiri, gejalanya sendiri yang menyerang pada anak itu bagaimana sih dok? Nah, apakah yang menyerang pada anak dengan orang dewasa itu sama dok? Oh, gejalanya ya dok ya? Iya. Oh, gitu. Jadi kalau gejalanya biasanya tetap sama. Jadi asam lambung ini sendiri sebenarnya akan mudah ditandai atau mudah dikenali oleh dokter itu ya, dengan salah satunya yang tadi saya sebutkan mual ya, seperti rasa ingin muntah, atau jika anak itu kalau sudah bisa mengatakan keluhannya kayaknya mungkin gitu makan nggak enak gitu, makan mungkin sudah 2 suapan aja terus dia nggak mau, udah makanya udah kenyang gitu, jadi perutnya terasa tidak nyaman atau begah seperti itu ya. Lalu beberapa juga ada nyeri perut. Nah itu biasanya kalau nyeri perut memang kadang tidak spesifik untuk anak-anak karena kan bingung ini nyeri perutnya karena mules
seperti mulusnya kayak mau BAB atau mungkin nyeri perutnya karena perih. Nah, itu biasanya yang memang sulit diidentifikasi. Tapi selalu ada gejala mual tadi. Oh, atau selalu ada gejala mual ya, Dok? Selalu ada gejala mual. Biasanya ada gejala lain, misalnya ditandain sering bersendawa. Nah, misalnya kok ini anakku kok mulai sering bersendawa ya. Kalau biasanya kalau orang tua-tua itu kan sering ya kalau bersendawa itu. Anak-anak pun juga bisa dengan gejala yang sering bersendawa seperti itu. Baik. Jadi memang selalu harus diiringi dengan adanya mual di dalam kalau itu dari makan asam lambung. Namun kalau misalkan memang tidak ada mual, nyeri-nyeri aja ya belum tentu asam lambung. Biasanya nanti kita evaluasi sambil dievaluasi lagi sebelumnya habis makan apa ya. Atau mungkin salah makan. Iya, biasanya gitu. Kita biasanya kan gitu anak-anak ya, kan. Iya, kita biasanya orang tua yang ditanya cuman habis makan apa gitu aja kan. Jadi kita nggak tahu ini asam lambung apa enggak. Emang kita kalau pengalaman saya sih nggak bilang mual waktu itu anak asam nyeri gitu aja sih Dok. Jadi yang ditanya ya memang kita orang awam ya hanya seperti itu aja. Nah, ya Dok, dari penjelasan dokter ini, kalau misalkan untuk kesiapan sahabat BASI Ibu untuk menyiapkan anak mengatasi supaya tidak asam lambung atau mungkin yang sudah terjadi asam lambung supaya tidak kambuh selama menjalankan puasa Ramadan ini, kira-kira apa sih Dok yang harus dilakukan? Yang pertama ini tips ya supaya yang sebelumnya jangan sampai yang belum terkena asam lambung tidak terkena asam lambung itu. Jadi yang pertama bisa dengan cuci tangan 6 langkah. Selalu cuci tangan, jadi pertahankan cuci tangan ini sebelum kita makan. Itu harus selalu diajarkan. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak ini terjadi otomatisasi. Betul. Jadi setiap makan sudah cuci tangan belum? Selalu diingatkan. Iya, jaga kebersihan ya. Jadi perilaku pola hidup bersih dan sehat itu harus tetap kita jaga dan kita biasakan kepada anak-anak kita supaya itu tadi terjadi proses otomatisasi. Jadi sebelum makan, oh iya, kalau sudah sering diajarkan kan otomatis anak-anak kan cuci tangan sendiri. Otomatis. Oh iya, kan dia tidak nyaman gitu. Kalau belum cuci tangan nggak merasa, aku belum cuci tangan nggak dilakukan karena udah terbiasa. Iya, karena salah satu penyebab asam lambung tadi kan salah satunya bisa jadi dari proses infeksi. Nah, seperti itu ya Dok ya? Bisa jadi seperti itu. Lalu yang kedua, pola makan. Pola makan tetap kenapa harus dijaga. Sehari makan 3 kali, lalu diiringi dengan 3 kali snack. Kenapa? Karena asam lambung ini kan akan terus diproduksi. Betul. Jika anak itu makan tidak teratur, otomatis kan asam lambung yang sudah diproduksi ini kan nanti akan mengiritasi lambung kita, sehingga pola makan tetap harus dijaga. Itulah kenapa sering juga anak-anak yang, makanya tadi kenapa usia di atas 4 tahun, kan mereka sudah main ya. Kalau sudah main bersama teman-temannya lupa waktu, lupa makan, seperti itu, sehingga akan memicu yang namanya gangguan asam lambung seperti tadi. Lalu jika misalnya ada tipikal anak yang dia tidak bisa makan dengan jumlah yang besar, jumlah porsi banyak, karena memang modifikasi daripada ukuran lambungnya pun juga berbeda seperti itu. Itu diberikan dengan jumlah yang sedikit tapi sering mungkin gitu. Maksudnya supaya itu tadi asam lambung yang sudah diproduksi tidak mengiritasi lambung. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan bisa menetralkan asam lambung yang sudah diproduksi oleh tubuh kita itu. Gitu. Nah, kalau untuk selama puasa ini Dok, selama puasa itu kan makan kita nggak bisa 3 kali ya. Jadi cuma 2 kali, maghrib, buka puasa sama waktunya sahur. Nah, kira-kira selama puasa ini untuk pola makan yang 2 kali ini untuk mengakali supaya tidak terjadi muncul asam lambung atau kambuhnya asam lambung. Itu kira-kira konsumsi jenis makanan atau mungkin konsumsi yang bagaimana yang harus ditata oleh si anak ini Dok? Yang pertama, jika anak itu sehat, insya Allah kalau misalnya dia mulai berlatih berpuasa, secara umum hampir selama ini tidak ada masalah. Otomatis ya Dok? Iya, biasanya biasanya kan hilang. Namun jika yang sebelumnya sudah ada sakit mah yang akhirnya berjalan kronis itu berarti dalam jangka waktu lama ya. Ini yang harus ditata. Biasanya akan ada terapi medikamentosa atau pemberian obat yang diberikan oleh dokter untuk membantu mencegah atau mengurangi produksi asam lambung. Oh, seperti biasanya itu. Jadi konsumsi sebelum atau sesudah makan itu ya Dok ya biasanya. Biasanya juga diiringi dengan sebelum tidur
diberikan obat untuk menetralkan asam lambung. Supaya besoknya di pagi Supaya hari bisa besoknya di menjalankan pagi puasanya hari juga menjalankan puasanya sudah fit. perut gitu. aman, Ya, nggak ada asam lambungnya lambung aman, meningkat. gitu, Baik, ya. baik dokter. Karena baik. sebenarnya memang ada banyak faktor yang bisa menyebabkan asam lambung. Asam lambung yang akhirnya menjadi gangguan di tubuh kita itu memang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara faktor protektor dan faktor agregator ya. Jadi yang merusak dengan yang melindungi kita ini tidak seimbang. Ketika itu tidak seimbang, salah satunya tadi pola makan, biasanya perilaku sih, perilaku hidup kita yang tidak sehat. Lalu jenis makanan kita yang tidak baik jenis juga. makanan Nah, itu jenis ya, Dok, makanan yang dia bersifat iritan, misalnya anak-anak sekarang kan juga yang suka memicu tuh munculnya asam lambung itu ya dok. Mungkin kalau makanan kita bilang pedas. nggak boleh pedas, kecut, pedas, asam, ya kan? atau mungkin sekarang kan lagi banyak tuh minuman kopi-kopi, Nah, kopi susu mungkin itu ya. yang disukai anak-anak itu, disukai Dok. seneng banget kan anak-anak Paling itu kan. beli gitu. kemana, mah ini ambillah makanannya gitu. seperti itu. Nah, sedangkan kopi sendiri itu kan bersifat iritan. Dia akan memicu terjadinya asam lambung itu Betul, tadi. betul, gitu. betul, Jadi betul. tetap pola makan juga sangat berpengaruh. Gitu. Baik, jadi seperti itu ya dok ya. Iya. Jadi sahabat PSC sudah banyak dijelaskan oleh dokter Hani ini, dokter kita, dokter Rumah Sakit PSC Surabaya terkait apa-apa aja yang memicu munculnya asam lambung dan bagaimana cara mengatasinya, ya kan? Sudah tahu sahabat PSC? Dokter, Baik. terima kasih banyak sudah hadir di acara kasih banyak. kami hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk sahabat PSC semua. Terima kasih. Baik sahabat PSC yang ingin berkonsultasi langsung kepada dokter spesialis anak kita, Dokter Hani, bisa datang ke Rumah Sakit PSC Surabaya setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 13 siang, dan di hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Terima kasih sahabat PSC, sampai jumpa di acara PSC Talk episode selanjutnya. Salam sehat dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.